Bapak Nandang Jauharuddin STPMP. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Industri Bapak Rindawan Gunawan SPMP. Yang kami hormati para wakil kesiswaan tadi ada banyak Wakasarana, para Bapak Ibu Ketua Program Studi di sini yang sudah hadir, terima kasih. Ada AKL, ATPH, dari TKRO, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan inayahnya lah kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah di junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai ke kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun kami mengundang Bapak Ibu semua dan juga adik-adik sekalian, yaitu mau ada acara diseminasi pelatihan guru penggerak yang terkait dengan budaya positif oleh Bapak Ridwan Gunawan SPMP sebagai anggota CGP angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Bojongkocho. Untuk mengefektifkan waktu, akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, materi diseminasi yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ridwan Gunawan, kemudian tanya jawab dan juga doa tutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, langsung aja ke agenda yang pertama, yaitu pengarahan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Nandang Jauharuddin STPMP, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka kegiatan pembukaan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-7, yang mana kegiatan ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan target untuk menjadi guru penggerak khususnya di SMK 1 Bojongkocho ini. Perlu kami sampaikan bahwa keberadaan guru penggerak di sekolah kami mudah-mudahan menjadikan motivasi bagi rekan-rekan semua dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di SMK 1 Bojongkocho ini. Jangan sampai keberadaan guru penggerak ini malah tidak menambah motivasi bagi Bapak Ibu semua. Jadi bagi ibu dan bapak guru yang masuk calon guru penggerak ini, jadikanlah ajang ini ajang untuk peningkatan kompetensi, khususnya untuk kompetensi guru, sehingga kualitas dan mutu pendidikan di SMK 1 Bojongkocho ini meningkat. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMK 1 Bojongkocho ini saya nyatakan resmi dibuka. Wallahumma bi'il aqomitorik billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara diseminasi guru penggerak. Semoga Pak Ridwan sukses selalu dan mudah-mudahan dilancarkan semua kegiatan-kegiatan CGP-nya. Baik, buat mengefektifkan waktu, langsung aja dipersilakan kepada Bapak Ridwan Gunawan untuk memberikan materi. Mangga Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak dan Ibu tenaga pendidik SMK 1 Bojong Picu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Amin. Bapak dan Ibu, sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah memang betul. Kita hendaklah sebagai tenaga yang baik. Mengapa? Ya, tentu pertama, memang tugas pokok kita adalah sebagai manusia hendaklah melaksanakan tugas pokok juga sebagai manusia, yaitu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Tidak semata-mata Allah menciptakan kita, termasuk juga makhluk-makhluk yang gaib, yang jin, kecuali untuk melaksanakan ibadah. Kita berusaha, kita tenaga pendidik, tugas pokok sebagai tenaga pendidik, insya Allah ketika kita melakukan kewajiban tugas kita dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah itu adalah menjadi ibadah bagi kita semua. Dan tentunya mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ini sedikit ya, sebelum saya sampaikan terkait dengan diseminasi pelatihan saya akan sampaikan ada sedikit pantun, boleh Pak ya? Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang semuanya hebat-hebat. Insya Allah Bapak dan Ibu hebat, ya, tenaga pendidik yang hebat, guru yang hebat, insya Allah akan membawa SMK ini menjadi lebih baik. Perkenalkan saya mungkin agak sedikit ke depan ya, supaya sedikit dan menambah jelas gitu ya. Ini agendanya tadi udah ya, pembukaan udah disampaikan, kemudian sambutan ya. Kita ini tujuan diseminasinya adalah yang pertama untuk melaksanakan aksi nyata ya. Jadi salah satu tugas kami ya, di pelatihan adalah menyampaikan, membuat aksi nyata, artinya sesungguhnya ya, realita di lapangan. Jadi kami itu bukan hanya teoritis saja, mengikuti kegiatan pelatihan saja, tapi betul-betul kami membuktikan bahwa kegiatan ini adalah bermanfaat untuk kita semua, untuk siswa sebagai peserta didik, kemudian kita sebagai tenaga pendidik. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan khususnya saya termasuk juga teman-teman yang lain, dengan kegiatan diseminasi ini membuktikan bahwa kita itu saling membagi ilmu ya, sebab tidak ada satupun yang manusia dikatakan sempurna yang betul-betul serba bisa. Ada saja ketika misalkan hal-hal kalau dibuka dan dibuka ternyata kita itu semakin bodoh, semakin bisa kayaknya gitu ya. Kita buktikan seperti itu. Oleh sebab itu kita coba berbagi ilmu. Kemudian yang kedua, ini melakukan kolaborasi atau kerjasama dalam hal budaya positif. Ini mengapa? Sebab ternyata di lapangan itu bukan hanya si A, bukan hanya misalnya si B, bahkan sampai dengan si J, mulai daripada pucuk pimpinan, kemudian selanjutnya sampai dengan istilahnya mohon maaf ya, ke bawahnya mesti bahu membahu ya, dalam rangka memajukan sekolah ini dengan baik. Akhirnya perlu adanya suatu kerjasama. Ya. Jadi ini
mudah-mudahan dengan adanya diskriminasi ini membuat kerjasama kita semakin solid, semakin kuat gitu ya. Dan tentunya dilandasi dengan hati yang betul-betul ikhlas. Jadi insya Allah ketika kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, landasannya ilmu pengetahuan yang kita punya, kemudian dilandasi dengan hati yang betul-betul ikhlas, insya Allah akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan tentunya insya Allah Allah tidak akan menolak, tapi akan membuka buku tabungan kita ya, sebagai amal perbuatan yang baik. Next, ya kita awali ini sedikit mengatakan ya, kita membuka kembali pendidikan, tujuan pendidikan. Kalau dilihat daripada bapak kita ya, ahli pendidikan, pahlawan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara ya, disingkat KHD, bahwa pendidikan itu adalah merupakan suatu proses menuntun sesuai dengan kodrat. Ya, kodrat ini adalah kodrat alam dan zaman yang ada pada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak kita itu menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan tentunya kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini sebetulnya pendidikan ya, makna pendidikan, tujuan pendidikan ini seperti itu. Bukan menuntut. Kalau kita tuh seakan-akan ke anak itu memaksakan ya, dengan katanya tuntutan anak supaya bisa, anak supaya bisa. Padahal yang betul-betul kita ya, melakukan pelayanan kepada siswa dengan baik adalah dengan menuntun. Bagaimana anaknya supaya bisa. Jadi kita tuntun, kita bina, ya kita bimbing, kita arahkan. Ya tentunya kita membukakan jalan seperti apa untuk mencapai jantan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya tentu disesuaikan dengan kodrat alam dan dalam hal ini adalah kodrat itu alam dan zamannya. Alamnya artinya disesuaikan dengan keadaan tempatnya. Kalau memang tempatnya seperti ini, kita punya tempatnya seperti ini, kita manfaatkan dalam rangka menuntun ya, kepada peserta didik atau siswa itu seperti apa. Ya, artinya kita manfaatkan. Bukan artinya kita misalnya alatnya tidak ada, kemudian misalnya ini tidak ada, itu tidak ada. Itu bukan hal menjadi alasan untuk melayani kepada siswa dengan sebanyak-banyaknya. Artinya bagaimana kita memanfaatkan ya, keadaan atau fasilitas yang ada di SMK 1 Bojong Picung ini untuk memaksimalkan, membina, menuntun anak kita menjadi anak yang betul-betul maju, anak yang betul-betul sukses. Kesannya insya Allah tadi mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah kemudian selanjutnya disesuaikan dengan zaman. Ketika kita ya dulu waktu SD ya, seperti misalkan tidak bisa, kenapa kamu ini tidak bisa, tolong ke depan gitu. Kemudian kenapa ini tidak ada jalan tugas, tolong ke depan, angkat kaki di depan kelas. Hal seperti itu ternyata kalau dilihat perkembangan proses menuntun kepada siswa dalam pendidikan dunia pendidikan, ternyata hal itu tidak tepat lagi, yang tidak tepat lagi. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Dan kemudian juga seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi ya, bapak kepala sekolah. Jadi di kita saat ini sudah era digitalisasi. Coba kita ya, kali lagi jangan ketinggalan dengan anak didik kita dalam teknologi, bahkan kita mesti lebih depan, lebih tahu. Kalau HP ya, dipunyai oleh peserta didik, kemudian dimanfaatkan dalam bentuk hal yang baik, kemudian kita punya HP dimanfaatkan hanya untuk WA saja ya. Membuat misalnya status-status saja yang biasa dalam arti kegiatan-kegiatan saja, kita saja tanpa menggunakan ya, teknologi itu untuk menambah ilmu pengetahuan, maka kita akan ketinggalan jauh dengan peserta didik kita ya. Itu makna pendidikan ya, dalam KHD. Kemudian selanjutnya kedua, KHD ini ya, Dewantara ini sesepuh pendidikan, pahlawan pendidikan, mengibaratkan
bahwa pendidikan ini adalah sebagai taman atau lahan pertanian, di mana taman atau lahan pertanian ini kalau diumpamakan di lingkungan pendidikan ini adalah sekolah, ya. Sekolah. Jadi tempat mendidik, tempat melakukan penuntunan itu adalah sekolah. Di mana kalau misalkan ada tempatnya untuk menanam, untuk melakukan misalkan bercocok tanam, maka tempatnya mesti betul-betul cocok, mesti betul-betul baik. Akhirnya kalau tempatnya adalah sekolah, mesti betul-betul sekolah ini menjadi tempat yang betul-betul baik, ya kan? Nyaman, misalnya aman. Nah, ini bagaimana mengkondisikannya tersebut? Kata sekali lagi disesuaikan dengan fasilitas yang ada di kita. Manfaatkan semaksimal mungkin. Bagaimana? Ya, dengan fasilitas yang ada, tentunya menuntut melayani siswa dengan maksimal. Itu tantangan kita. Ya. Makanya kenapa tenaga pendidik itu nanti ada sebagai manajer di antaranya. Kenapa? Sebab manajer itu adalah bagian daripada manajemen. Manajemen itu artinya apa? Ilmu dan seni. Nah, ilmunya kita punya, seni di lapangan seperti apa? Dan sini disesuaikan dengan keadaan. Nah, kemudian selanjutnya tanaman. Nah, ketika kita punya taman, lahan pertanian, tentu ada yang ditanam dalam bentuk tanamannya. Nah, kalau di sekolah, di dunia pendidikan, tanaman itu adalah sebagai siswa. Di mana tanaman ketika kita tanam perlu dilakukan, misalkan kalau memang membutuhkan bahan makanan, kalau tanaman bahan makanannya apa? Ya, betul. Ya. Jadi bahan makanan. Kalau siswa bahan makanannya apa dalam bentuk pendidikan? Ilmu. Jadi ilmu tanya apa? Apa yang kita sampaikan kepada siswa, mesti ilmunya itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya apa? Ketika misalnya perkembangan zaman seperti ini, kita harus mengikuti. Artinya jangan ketinggalan zaman, jangan ketinggalan informasi dengan anak. Jadi susul menyusul. Makanya ada pelatihan, ada lain sebagainya itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kita, pengetahuan kita, supaya kita itu sekali lagi bisa menyampaikan pelayanan, bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Itu sebenarnya. Kemudian ada petani kalau dalam tanam atau pertanian itu, ya, atau pembudidayaan. Ya. Kalau di sekolah itu adalah tenaga pembudidaya kita sebagai pembudidaya, sebagai petani, ya tentu tidak misalkan pas begitu menanam, ya, pas begitu menanam, cul, leos gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi apa? Ada yang perlu di follow up, ditindaklanjuti. Dalam bentuk apa? Banyak aspek. Jadinya apa? Nanti ada motivasi. Kemudian motivasi juga ada yang sifatnya menimbulkan motivasi atau menumbuhkan motivasi yang sifatnya ekstrinsi. Kemudian ada motivasi yang mungkin lebih bagus atau mengenalkan kepada hati intrinsik. Nah, ini tugas kita itu semua. Jadi bagaimana kita sebagai tenaga pendidik memberikan pelayanan terbaiknya. Selanjutnya, ini sesuai dengan tadi terkait dengan budaya positif. Ya. Bapak dan Ibu, budaya positif sebenarnya tidak akan asing lagi. Ya. Nah, saya mungkin ingin menambah, ya, mengingatkan kepada saya pribadi, dan insya Allah Bapak dan Ibu juga paham budaya positif. Budaya positif ada dua katanya, budaya dan positif. Wisutito disampaikan, ya, budaya positif itu seperti apa? Aduh Pak, saya lupa lagi. Menurut 1/4 apa ya? Kalau menurut saya budaya positif itu ya, ada dua kata, budaya dan positif. Nah, budayanya itu merupakan suatu kebiasaan yang sudah berjalan selama beberapa waktu. Kemudian positifnya adalah hal-hal kebaikan. Jadi budaya positif itu bisa dikatakan kebiasaan itu berangkat dari nilai-nilai atau keyakinan yang bersifat hal baik yang sudah disepakati semuanya oleh warga sekolah. Nah, kenapa menjadi budaya positif? Berarti si
nilai-nilai dan keyakinan itu diterapkan di sekolah dan menjadi suatu kebiasaan yang membawa kebaikan dan kemajuan di sekolah. Terima kasih Pak. Oke, ya, tepuk tangan untuk Ibu Studi. Makasih Ibu Studi. Jadi betul ya, budaya pasti pokoknya nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal ya. Budaya itu kebiasaan, ya udah, budaya itu kebiasaan. Jadi membiasakan bagaimana ya, melakukan sesuatu yang sifatnya tidak asing lagi, sudah biasa. Ya. Positif, halnya sifatnya baik. Ya. Jadi budaya positif itu seperti itu singkatnya, membiasakan kebiasaan hal yang sifatnya baik. Nah, kemudian selanjutnya dari budaya positif itu ada budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif di sekolah ya adalah nilai-nilai yang kita sudah disampaikan, keyakinan-keyakinan, kemudian pembiasaan-pembiasaan yang tentunya biasa dilakukan di sekolah. Oleh siapa? Ya, oleh peserta ini, ya, oleh kita semua. Ya, banyak yang telah dilakukan oleh kita. Ya, yang akhirnya ada 5S misalnya, 5S apa? Bagian saya lupa. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, senyum. Ya, kita coba boleh dikata ya, senyum dulu ketika anak-anak lagi jam duduk misalnya membawa atau berdagang dulu ya, kita senyum aja nggak apa-apa. Ya, senyum dulu. Ya. Toh senyum itu adalah seorang keuntungan. Ya, senyum itu seorang artinya nambah ibadah, nambah amal perbuatan yang positif bagi kita. Paling tidak seperti itu. Kemudian salam biasakan ya, biasakan ya. Insya Allah kita mau udah biasa ya. Walaupun di dalam Islam itu kan ada hakul muslim al muslim situn, diantaranya tidak lagi tahu alaih ya. Hak ya. Sesama muslim dengan muslim yang satu dengan yang lainnya, yang antaranya itu ada situn, ada namanya. Salah satunya adalah tidak lagi tahu asli alaihnya. Tidak ketika kita ketemu ya, dengan sesama muslim lagi, maka kita hendaklah mengajarkan salam. Jadi banyak sebetulnya ya, melakukan hal yang sifatnya kebaikan, budaya yang positif. Pertama, tugas kita dilaksanakan sebagai tenaga pendidik dengan sebaik-baiknya, apalagi termasuk tugas kepada yang Maha Pencipta. Ya. Jadi ya seperti itu ya, kita sampaikan ke anak ya. Jadi yang paling pokok adalah bagaimana menyampaikan anak ya, kemudian anak lebih meningkat ya, meningkat hal sifatnya baik ya, tentu diberi contoh oleh kita. Ya, ada gampang sih betul namanya Bu. Ya, ketika misalkan, yuk kita berjamaah, ya. Misalkan sholat, yuk kita misalkan membaca Al-Quran Husna. Kemudian yuk kita misalkan sholat duha. Apabila kita ada di situ, ya, dan kita sudah siap. Kalau misalkan hanya di WA saja, silakan adik-adik yang lain sudah kumpul ya, untuk secepatnya melakukan kegiatan pembiasaan sholat duha sementara kita di jalan, atau misalkan bahkan dulu sempat misalkan mandi, misalkan ya belum mandi ya di rumah, WA dulu ngasih tahu, itu pun tidak baik, tapi tidak jelek gitu, baik, tapi alangkah baiknya. Jadi sebelum kita mengajar kita dulu. Jadi sekali lagi, insya Allah kalau kita mah dia salah satu ujung-ujung sudah seperti itu ya. Tinggal apa? Tinggal kita meningkatkan dan membiasakan ya. Ya next. Ini konsep budaya positif ya. Insya Allah kita akan sampaikan yang pertama terkait dengan perubahan paradigmanya, kemudian disiplin positif sampai dengan yang ketujuh nanti ada segitiga restitusi. Next. Perubahan paradigma yang pertama, ini ada hal-hal yang terkait dengan kegiatan kepalan tangan. Jadi kondisinya gini, ketika misalkan kita mengepalkan tangan, kemudian kita berhadapan dengan teman kita, kemudian teman kita misalkan berusaha untuk membuka, padahal tangan kita itu lagi menggenggam sesuatu yang nilainya itu sangat harganya tinggi ya.
kita bagaimana kalau misalkan ada teman kita untuk membuka, memaksa bahkan, ini bagaimana upaya Bapak dan Ibu supaya teman kita yang tadi yang menutupnya tangannya supaya dibuka itu seperti apa? Seperti apa? Mungkin Bu Ruby, apakah Bu Ruby akan memaksa? Dilekatkan katanya ya, dilekatkan. Bagaimana kalau dilekatkannya laki-laki? Artinya mungkin dilekatkan di sini adalah lebih kepada memaksa, ya memaksa. Ya. Kemudian teman kita yang menutup ya, tangannya atau kepala tangan itu, ketika tadi ya, ada yang memaksa, pasti kondisinya mungkin mempertahankan. Nah kondisinya seperti itu pasti akan terjadi. Dan mungkin bisa aja ada yang misalkan mengingat dengan hal-hal yang sifatnya bisa menyampaikan kepada temannya yang menutup kepala tangan itu untuk dibuka, bisa dengan gomalan atau kayu, bisa saja. Artinya di sini ada strategi tertentu bagaimana kita menghadapi tantangan dalam rangka memberikan pelayanan kepada siswa. Kita ada strateginya. Jadi lebih di sini adalah maknanya lebih kepada strategi. Bagaimana? Kemudian apa yang perlu dilakukan? Next. Ini perubahan paradigmanya yang tadi ya. Dan next lewat sini. Nah kemudian selanjutnya next ya. Kemudian next. Nah ini perubahan paradigma ya. Kita sudah ada nih. Sebetulnya di dalam waktu tahlim boleh dilanjut ya, boleh dilanjut. Jadi kita lanjut insya Allah kalau dalam waktu tahlim ya. Kecuali yang sifatnya keduniaan itu wajib diikat ya. Tapi dalam waktu tahlim insya Allah tidak berdosa. Kita lanjut. Perubahan paradigma, pembelajaran paradigma baru ini merupakan suatu pembelajaran yang orientasi pada penguatan kompetensi. Jadi ini adalah penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran Pancasila, pembelajaran paradigma baru ini memastikan bahwa pembelajaran itu hendaklah berpusat pada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Nah di sini kalau lagi kata-kata yang tadi atau dikaitkan dengan pendidik itu hendaklah menuntun, kemudian menuntunnya itu betul-betul student centered, betul-betul berpusat pada siswa, berpusat pada peserta didik. Jadi jangan kita mendominasi. Jadi bagaimana kita menggali, mengupayakan, memotivasi supaya anak betul-betul aktif. Di sini perlu ada strategi. Insyaallah Ibu memahami itu semua. Dan tentunya disesuaikan kebutuhan anak. Makanya di dalam proses pembelajaran itu ada yang namanya pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya apa? Disesuaikan kebutuhan anak. Disesuaikan kebutuhan anak. Anak misalkan betul-betul ya minat dan kebutuhannya terkait dengan kalau di dalam budidaya tanaman misalkan tomat, jangan dipaksakan kita menyampaikan anak ke misalkan komoditi yang lain. Jadi nanti akan terjadi proses pengelompokan memang, ya, terjadi pengelompokan. Makanya di dalam P5 ya, itu betul ya, itu ada pengembangan terkait dengan minat dan bakat siswa. Artinya walaupun misalkan lagi kompetensi yang TKJ, mungkin dia mempunyai keinginan untuk mengembangkan di bidang ilmu yang lain. Kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Makanya di dalam kurikulum pendidikan ini sangat betul-betul memperhatikan kebutuhan siswa. Yang kedua, disiplin positif. Next. Nah ini contoh untuk menerapkan disiplin positif. Bapak dan Ibu bisa lihat ini contoh gambarnya seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu apabila misalkan ditanya yang pertama kejadian apa yang terjadi dalam gambar itu, kemudian apakah orang dewasa pada gambar tersebut sedang menerapkan disiplin atau memberikan hukuman.
kemudian penjelasan seperti apa, kemudian apa dampak psikologis pada anak apabila terjadi seperti itu. Maka dalam disimak dulu ya, 1 menit. Ini informasinya dari foto atau gambar ini seperti apa yang Bapak dan Ibu dapatkan. Ya, sudah 1 menit. Pak Hermawan seperti apa yang pertama? Mungkin anaknya itu bukan suatu kesalahan kan ya, sehingga orang tuanya itu orang tua atau apa gitu ya, pokoknya orang tuanya mungkin hukum gitu ya, kemudian apa hukum memberikan hukum itu sudah tepat atau belum, mungkin tergantung. Kalau menurut saya ya, gambar sini enggak dia soalnya menggunakan alat gitu ya. Kalau misalkan enggak, harusnya sih tidak perlu alat gitu, cukup melalui verbal aja. Kemudian dampaknya secara psikologis itu akan mungkin sampai ke dewasa itu akan dampak gitu ya, sampai dewasa. Soalnya saya juga pernah gitu ya sama guru sendiri jadi curhat gitu ya. Sampai sekarang itu masih ingat gitu waktu kelas 2 kelas 3 hukuman seperti ini gitu. Jadi sampai sekarang kan masih ingat, tapi alhamdulillah jadi pelajaran juga bagi kita untuk menjadi dewasa yang lebih baik lagi, anak yang lebih baik lagi. Tepuk tangan Pak. Terima kasih. Jadi sepertinya Bapak dan Ibu sudah memahami bahwa dalam gambar atau foto seperti ini itu ada sesuatu yang sifatnya terselip dampak psikologis ketika kita melakukan tindakan anu. Nanti kita lanjut ya, jawabannya seperti itu. Yang betul-betul sesuai dengan kita sebagai tenaga pendidik. Next. Jadi disiplin positif ya seperti itu rangkaiannya. Next. Nah ini disiplin ya, mana disiplin tadi kan ada kata disiplin. Disiplin ini tentu kalau dilihat katanya itu berasal daripada bahasa Latin ya. Asal katanya itu disiplina ya, disiplina ya. Yang artinya itu adalah belajar. Belajar itu adalah menuntut ya, menuntut ya, menimba, menambah ya, terkait dengan ilmu. Nah kemudian makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin yang melekat pada diri kita masing-masing ya. Dalam ini ada dari peserta didik. Nah kemudian selanjutnya disiplin ini membuat kita ya sebagai tenaga pendidik terutama adalah dapat menggali potensi ya, dapat menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan. Disiplin itu dampaknya bukan kepada dampak yang tadi ya. Anak tambah daun ya, tambah misalkan tidak punya semangat ya, dengan memberikan kita kedisiplinan berbeda dengan hukuman. Jadi anak dapat lebih menggali potensi yang ada pada diri siswa itu. Nah kemudian selanjutnya dalam budaya kita, ya, namun di dalam budaya kita, maka kata disiplin ini kadang-kadang ya, ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi memaksa, kadang-kadang memaksa. Kita kan juga para siswa kadang-kadang memaksa supaya patuh. Padahal itu pun boleh dikatakan ada sesuatu yang tidak pas. Ya. Walaupun salah satunya, tetapi ada alangkah baiknya ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Makanya ada yang lebih baik. Nah kemudian disiplin ini merujuk pada menuntut tadi sudah sampaikan atau membina atau melatih untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang. Ya. Jadi intinya disiplin itu adalah proses menuntun ya, diri siswa dan peserta didik untuk apa? Untuk mematuhi peraturan. Jadi kita menuntun, ya menuntun, bukan memaksa. Ya, cuma soalnya ada strategi-strateginya. Ya. Jadi supaya tidak memaksa. Kalau memaksa kan tadi ada sesuatu yang sifatnya dikatakan hukuman. Kalau hukuman itu lebih memaksa. Tetapi kalau proses untuk mendisiplinkan itu upayanya ada dengan memaksa. Betul-betul anak bagaimana memotivasi hatinya supaya melakukan sesuatu yang sifatnya kebaikan. Itu lebih kepada disiplin. Jadi disiplin seperti itu. Kemudian hukuman ini kalau dilihat sekali lagi
nilai-nilai kebajikan universal ini insya Allah sudah hafal semua kan ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Pertama, motivasi yang sifatnya eksternal ya. Kemudian contoh ya, yang motivasi eksternal ini ketika misalkan bapak dan ibu lahir kita semua misalkan diminta atau ditugasi untuk melakukan diklat ya, diklat. Kondisinya masih macam-macam ya, motivasinya. Ada yang misalkan takut dengan kepala sekolah misalkan, ada juga memang itu memang kebutuhan saya ya, saya mau ya, motivasinya seperti itu. Ada juga yang misalkan dengan melakukan atau mengikuti kegiatan diklat akan mendapatkan sertifikat misalkan ya, artinya itu ada juga motivasinya seperti itu. Yang jelas kalau misalkan untuk misalkan menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman yang tadi ya, supaya misalkan kepala sekolahnya jangan sampai memberikan sesuatu yang tidak baik dalam bentuk hukuman atau apa gitu ya, akibat daripada kita tidak melaksanakan tugas kepala sekolah, itu adalah motivasi juga ya, tetapi motivasi yang sifatnya eksternal. Kemudian kedua ya, ketika misalkan untuk mendapatkan imbalan itu bisa dalam bentuk misalkan tertulis sertifikat misalkan, atau kalau siswa misalkan mendapatkan nilai ya, mendapatkan nilai diiming-iming ya, untuk mendapatkan nilai imbalannya nilai yang baik misalkan. Kalaupun kita tidak yang seperti dengan misalnya ya, kalau siswa yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya akan mendapatkan nilai yang baik, tetapi itu juga istilah motivasi ya, tetapi motivasinya lebih kepada motivasi eksternal. Nah yang paling baik, nah ini yang ketiga ya, motivasi yang itu adalah motivasi yang datangnya dari internal ya. Dalam rangka apa? Mencapai tujuan disiplin positif. Jadi disiplin yang positif yang sesungguhnya itu adalah berasal daripada motivasi internal yang betul-betul dilandasi dengan yang tadi keikhlasan, betul-betul tulus tanpa adanya hal-hal yang lain. Ikhlas ya. Kalau dihubungkan dengan agama, kalau saja namanya ikhlas kan itu adalah al-ikhlasu wal amalu lillahi wahdah. Ikhlas itu betul-betul tujuannya kepada Allah semata, bukan tujuan pada hal yang lain. Ketika tujuan itu, maka itulah yang namanya disiplin positif. Ya, next. Dihukum oleh penghargaan ya, kita next. Bentuk ini kebajikan atau apresiasinya. Nah ini tindakan kita. Bapak dan Ibu coba. Jadi sebelum saya sampaikan terkait dengan hal itu hukuman atau konsekuensi, ini contoh saja. Yang pertama, Bapak dan Ibu silakan dibaca dulu, ya dibaca dulu. Ya, sedikit aja sepintasnya. Nanti ada kuncinya, ada kunci jawabannya. Jadi anggap saja kita menyamakan persepsi lah, ya menyamakan persepsi. Bapak dan Ibu insya Allah sudah memahami hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Coba yang pertama, ya. Yang pertama dibaca, kemudian yang kedua, yang ketiga, sampai kepada yang terakhir itu seperti apa? Apakah ya Bapak dan Ibu yang menggolongkan contoh itu hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi ada dua jawaban, konsekuensi atau hukuman. Oke, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ketika siswa misalkan terlambat datang ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi hukuman. A atau B? B atau A atau B? Ya, coba kita lihat ininya ya, kunci jawabannya next. Nah ini ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah merupakan hukumannya. Apa alasannya? Yang pertama
untuk memasak, ya, yang pertama adalah memasak. Kemudian yang kedua, menimbulkan dampak positif atau negatif. Jadi dendam, jadi dendam, ya, anak kita akan dendam. Karena coba aja kita. Jadi dampak psikologisnya itu anak akan semakin kecewa, akan semakin tidak melaksanakan tugas bahkannya. Gitu. Kemudian selanjutnya dicontoh konsekuensinya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ketika saya ada buku teman, kemudian ada yang dicoret-coret, kemudian digantikan, itu sebagai konsekuensi. Kenapa? Itu adalah untuk menimbulkan efek jerak, tapi sifatnya itu adalah memang seperti itu. Ketika misalkan melakukan kesalahan pada orang lain, ada yang perlu diperbaiki daripada dirinya supaya tidak mencoret lagi. Ya. Jadi ada, makasih Bapak. Jadi ada rasa tanggung jawab, ya, tanggung jawab, ya, dan lain sebagainya. Ya. Next. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang harus terjadi, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya. Tetapi kalau hukuman lebih kepada menyakitkan, ya. Nah dongkol lah, hati itu jadi dongkol. Kemudian membuat anak sakit, ya. Jadi pasti ya sakit tadi ketika dipaksa jadi sakit pasti. Kemudian kalau konsekuensi anak lebih menghargai kepada kedisiplinan. Ya. Kemudian sifatnya hukuman itu adalah paksaan, ya. Tetapi kalau konsekuensi lebih kepada stimulus dan tanggapan, ya, tanggapan. Jadi responnya seperti itu, ya. Rangsangan, stimulus itu rangsangan untuk tidak melakukan seperti itu lagi, ya. Nah kemudian selanjutnya ini tentu kalau hukuman anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan. Ini tolong Bapak dan Ibu dipahami bersama. Jangan sampai kita memberikan hukuman seperti itu. Yang tentu diantaranya anak itu akan merasa dipermalukan, ya, dipermalukan. Kenapa? Timbulnya hukuman itu bukan hal yang positif. Ya. Jadi hal tetap aja hubungan negatif hukuman. Tetapi ya, memang ada konsekuensi, ya, namanya konsekuensi. Tetapi itu pun ternyata ada sesuatu yang sifatnya dibuat tidak nyaman, ya. Ada yang tidak nyaman. Makanya ada yang lebih bagus lagi dibandingkan konsekuensi. Tetapi paling tidak kita memberikan konsekuensi, ya, dibandingkan dengan hukuman negatif. Ya, next. Nah ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada siswa ketika siswa supaya lebih meningkatkan lagi, ya, dalam bentuk budaya positifnya, ya. Jadi lebih baiklah dibandingkan dengan yang tadi. Hukuman itu memang yang paling tidak baik. Konsekuensi itu ada nilai tidak baiknya. Tetapi yang paling baik adalah restitusi, ya. Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi, ya, bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Jadi rangsangannya, stimulusnya betul-betul dari dalam, ya, sehingga bisa kembali pada kelompoknya. Jadi ketika dia bersalah, ya, kemudian dia memperbaikinya sendirinya dengan distimulus oleh kita, anak itu nanti kalau misalnya biasa bolos sekolah, kemudian memperbaiki dirinya dengan ketulusan hati, dia mengikuti, ya, kegiatan sekolah itu dengan sebaik-baiknya tanpa dilandasi dengan paksaan. Akhirnya betul-betul tulus, ikhlas, sehingga betul-betul nantinya itu akan terus terbawa menjadi sesuatu yang sifatnya baik dan baik. Ya, next. Nah kemudian selanjutnya identitas itu ada dua. Identitas gagal itu ditimbulkan oleh hukuman tadi, ya. Itu akan menimbulkan kegagalan, ya. Tetapi identitas sukses itu memang kalau dilihat disiplin itu ada dua, ya. Pertama, paling tidak melakukan konsekuensi, paling tidak, ya. Tetapi yang paling bagusnya itu adalah ternyata adalah restitusi, ya. Kenapa? Sebab
konsekuensi itu ternyata menimbulkan tadi ada dampak yang tidak nyaman pada siswa, ya, pada peserta didik. Makanya walaupun identitas sukses, tetapi berada di tengah-tengah netral. Ya. Jadi kalau netral itu maksudnya kalau di dalam hukum syara itu ada pada hukum sifatnya subhat atau penang lah, ya, penang. Ketika ada sesuatu motivasi dari diri yang positif, insya Allah itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Tetapi kalau misalkan pada dirinya itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik, tadi tidak nyaman, kesal gitu, itu ya jelas dampaknya kepada identitas negara juga. Ya. Tetapi yang paling bagus sebenarnya restitusi itu adalah dampak sesuatu yang diakibatkan dengan motivasi intrinsik sehingga betul-betul dia akan melakukan perbaikan dengan tulus, dengan tanpa adanya paksaan, dan dirasa di masa depan itu insya Allah itu adalah bermanfaat bagi diri. Next. Ini ciri-ciri restitusi seperti itu ada 9 kalau saya simpulkan. Next. Kemudian selanjutnya 4, keyakinan kelas. Next. Nah ini keyakinan kelas itu kalau dilihat daripada kebiasaan kita di kelas, ya, terutama sebagai wali kelas, itu ada peraturan kelas misalnya, peraturan kelas. Tetapi di sini perlu Bapak dan Ibu diketahui bahwa peraturan kelas apakah sama dengan keyakinan kelas? Makanya ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini Bapak dan Ibu perlu memahami pula bahwa untuk melakukan pelayanan atau membentuk kelas menjadi kelas yang betul-betul dambaan, itu ada juga strategi. Di antaranya adalah membuat keyakinan kelas. Sebab apa? Kalau keyakinan kelas lebih kepada betul-betul menimbulkan dampak yang berasal dari motivasi prinsip. Contoh kalau terkait dengan keyakinan kelas, ketika dalam peraturan kelas ada buanglah sampah pada tempatnya, itu ada peraturan kelas. Tetapi keyakinan kelas, kalau anak-anak sudah betul-betul meyakini bahwa itu ada sebagai keyakinan kelas, anak nanti akan membiasakan membuang sampah dan berangkat untuk menjaga kebersihan kelas. Ada tanggung jawab, tanggung jawab. Next. Ini budaya positif yang kemudian kaitan dengan peraturan kelas, seperti itu hubungannya kaitannya. Next. Nah kemudian ini kesepakatan kelas, diantaranya saling menyayangi, semangat belajar, kemudian lagi bisa menjaga kebersihan. Itu adalah lebih pada kesepakatan kelas yang nanti akan menimbulkan keyakinan kelas. Next. Ya, next. Nah ini Bapak dan Ibu coba perhatikan. Ini kalau ada aturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelas itu dalam bentuk apa? Tadi yang disampaikan orang tua, rasa tanggung jawab. Jadi menimbulkan tanggung jawabnya. Jadi aturannya memang kembalikan buku ke tempatnya. Maka akan timbul ya. Jadi yang pokok yang sangat betul-betul perlu kita terapkan bagaimana anak supaya betul-betul tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi jangan sampai ngabalatakan, ya. Sehingga apa? Kelas jadi pabalata. Tidak seperti itu. Kemudian kedua, ya, di bawah misalnya jangan berlari di kelas. Nah kalau berlari di kelas, dampak keyakinan kelasnya seperti apa? Untuk supaya betul-betul dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tertib misalnya, tidak mengganggu atau tidak ganggu, ya. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu. Ya. Nah ini, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jawabannya itu adalah untuk keyakinan kelasnya supaya anak tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bentuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain.
Kemudian selanjutnya hadir sekolah 15 menit sebelum dimulai ya, misalkan itu adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian selanjutnya jangan berlari di kelas ya. Itu adalah bentuk keselamatan, keamanan ya. Dalam bentuk hal-hal yang perlu dilekatkan ke dalam hati siswa atau peserta. Next. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ini kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5 kesimpulannya. Ini kaitannya dengan apa? Ketika siswa kita melakukan sesuatu, misalkan anak terlambat sekolah, kemudian anak tidak mengerjakan tugas, anak tidak berpakaian misalkan sesuai dengan ketentuan sekolah, atau tidak melaksanakan tata tertib sekolah, ternyata kalau dilihat, kalau melakukan penanganan, jangan kita memvonis itu salah, kamu ini salah, kamu ini nakal, kamu ini tidak baik. Itu ternyata tidak seperti itu. Itu kalau kita bina, kalau kita lakukan pendekatan, ternyata ada sesuatu yang namanya kaitannya dengan kebutuhan dasarnya. Mungkin semua atau mungkin salah satunya tidak terpenuhi. Contoh, ketika misalkan anak-anak kita banyak yang terlambat sekolah, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Coba kepada ibu, ketika siswa kita terlambat sekolah, mungkin dimungkinkan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kalau dilihat di sini, apakah rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup? Kalau misalkan sekali lagi siswa kita mas-mas kasihanan, ini sekali lagi pasti ada sesuatu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa contohnya? Mungkin yang sifatnya tidak terpenuhi. Mungkin betul, mungkin rasa kasih sayang, mungkin anak itu diajukan, dicuekin, gitu. Siapa tahu ya, anak itu memang misalkan di rumahnya oleh orang tua kasih sayang, diberikan misalkan kata-kata yang halus, sementara di sekolah kata-katanya sampai dengan kata-kata yang tidak baik lah ya, kata-kata yang tidak baik. Jadi insya Allah kita memahami ketika kita melakukan pembinaan, jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang tidak pas, tidak pas. Kasihan ya anak gitu. Siapa tahu dia mudah oleh orang tua, pasti bahkan oleh anak rumah, oleh orang tuanya misalkan dengan kata-kata sama dengan baik, kata-kata halus gitu. Ayo pas di sekolah nih, kata dibentak, kamu ini bagaimana? Anak itu pasti akan merasa sesuatu dalam hatinya, dongkol, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi di sini mungkin ketika seperti itu, ketika anak datang ke sekolah rumah, saya malas misalkan dengan si rumah, masuk dengan si ibu atau si bapak malas. Sehingga dia sengaja untuk datang terlambat, akan tidak masuk ketika kita punya jadwal di kelas. Ya di situlah. Jadi akhirnya apa? Perlu kita introspeksi, perlu kita evaluasi. Ketika misalkan anak melakukan kesalahan, tanya pada diri kita, tidak binafsi. Tanya pada diri kita. Jangan sampai kita diponis atau memponis anak. Kamu ini salah. Padahal dari kita yang salah. Yang salah. Dan di sini sekali lagi, insya Allah kita lebih bijaklah melakukan pelayanan atau pembinaan kepada siswa seperti itu. Next. Posisi kontrol ini yang ke-6 next. Nah ini posisi kontrol itu kalau di dalam pembiasaan hal yang baik atau budaya positif disimpulkan ada 5 posisi kita. Pertama, apakah kita sebagai pembuku, kemudian pembuat masalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini sebagai penghukum, coba ini ada kata-kata contoh, ya, ada kata-kata contoh yang biasa kita lakukan.
tindakan kita ketika anak melakukan hal yang sifatnya salah, melakukan salah, maka kita misalkan sampai dengan anak itu dihadir, dibentak-bentak, dibentak-bentak. Kamu ini, bukan dengan kata-kata, bahkan sampai dengan kata-kata binatang misalnya. Alhamdulillah tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada. Apabila seperti itu, maka misal kamu melakukan kegiatan ini, maka kamu harus misalkan membersihkan WC 10 pintu misalkan, dipaksa itu akhirnya menghukum. Jadi biasanya kata-katanya itu kata-kata yang tidak baik, Nah, kemudian selanjutnya pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau posisi kontrol seperti ini, jadi supaya anak merasa bersalah. Misalkan kamu seharusnya sudah tahu ibu telah membina adik, telah lelah melakukan misalkan penanganan kasus terkait dengan ini. Sok atuh perbaiki misalkan. Sok atuh. Bahkan misalkan orang tua adik-adik sudah membiayai sampai dengan kesalahan awal ketika getih. Apabila seperti itu, anak saya rasa akan betul-betul dalam hatinya merasa bersalah. Ya, tetapi ada dampak negatifnya nanti, ada dampak negatifnya. Yang terakhir mungkin anak merasa minder dan sebagainya. Itu perbuatan yang sifatnya bersalah. Kemudian ada juga yang sifatnya posisikan sebagai teman. Ya. Jadi ini biasanya membuat alasan-alasan untuk siswanya. Contoh kata-katanya biasanya, ayolah lakukan ini. Yuk kita melakukan yang terbaik. Ibu kan sudah melakukan usaha pelayanan dan ini bantu ibu. Tetapi kalau dengan posisi teman biasanya itu satu levelnya, kalau teman itu satu level, anak kadang-kadang lalunya, ya ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Kalau posisi pemantau ini lebih kepada melihat aturan di sekolah. Ketika anak misalkan tadi datang terlambat dalam aturan sekolah, misalkan ketika terlambat maka poin 1 sampaikan kalau sebagai pemantau si pembina atau si tenaga pendidik biasa menyampaikan, kami ini datang terlambat, apakah tidak tahu aturan sekolah? Atau kalau misalkan terlambat itu menimbulkan poin yang besar atau poin 1 dan lain sebagainya. Itu namanya sebagai pemantau. Ini juga ada sesuatu yang sifatnya ketidaknyamanan pada anak, ketidaknyamanan anak. Jadi ada sesuatu yang tidak baik. Nah, yang kelima atau yang kelima itu ini posisi sebagai manajer. Kalau posisi sebagai manajer ini adalah posisi kontrol yang terbaik. Di situ kita gali bagaimana anak melakukan seperti itu. Ya tadi, apakah ada sesuatu kebutuhan yang sifatnya yang mendasar tidak terpenuhi, misalkan tadi ketika terlambat, kasih sayang dan sebagainya. Kita gali. Kalau begitu deh, seperti apa tadi melakukan perbaikannya. Jadi kembalikan. Ketika anak bersalah, kita lakukan pelayanan, kita kembalikan lagi. Kita sudah menyampaikan bahwa itu misalkan anak mengakui salah, kemudian kalau begitu jadi ada mesti bagaimana? Jadi kita kembalikan. Oh bu, pak, kalau begini mesti begini. Coba tuh lakukan perbaikan seperti itu. Itu adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi sebaiknya bapak ini seperti itu. Next. Kemudian ini ada contoh. Kalau misalkan saya kecewa sekali dengan kamu, ini artinya pembuat orang merasa bersalah. Kalau seperti hukum, kamu ini tidak pernah melakukan dengan benar terhadap tata cara sekolah adalah penghukum. Nah ini jadi yang kedua adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kembalikan bagaimana supaya anak bisa menangani kasus atau permasalahan itu, kembalikan kepada anaknya itu. Next. Ya, ini segitiga resolusinya. Next.
Untuk segi tidak restitusi, ini adalah suatu upaya untuk memberikan pelayanan kepada siswa yang lain. Ini saya betul buat contohnya. Next. Dapat memahami apa yang menyebabkan kamu bangunnya siang. Tepat karena musim dan malam saya menjual Indonesia dan berlari dengan rumah. Oh, seperti itu. Waktu kamu jualan apa? Siapa saja yang membantu dan sampai yang berapa? Ini salah satu kasus yang menarik terkait dengan siswa beberapa tahun sekolah. Kami berjalan sampai jam 12 malam. Baik, Bapak tidak mengatakan tersebut, tetapi kamu senang dengan keyakinan pada diri kamu. Pertama, kamu harus bangun lebih pagi sehingga tidak kesiangan di sekolah. Dan kemudian, apakah dengan kesiangan akan mengganggu pelajaran kamu sekolah? Dia kelas saya bangun dulu dan saya berusaha membaginya. Ya, oke. Bapak yakin kamu bisa membantu orang tua, kemudian masuk tepat waktu, dan tentunya coba membayar besok, tapi kamu bisa tinggi alamnya sehingga kamu bisa bangun tepat jam 4.30 sehingga kamu kembali dapat lagi, kemudian sholat sunnah, kemudian mandi, kemudian sarapan, tentunya bisa berangkat ke sekolah lebih pagi. Kamu sanggup semua? Bapak yang selalu sedang berusaha. Ya, terima kasih ya. Kalau begitu, Bapak Nathan, semoga Ani tidak kesiangan lagi datang ke sekolah. Dan tentunya Bapak berdoa semoga Ani menjadi anak yang soleha, kemudian sukses di masa yang akan datang. Terima kasih ya. Selanjutnya boleh masuk ke bagian proses. Terima kasih ya. Jadi penanganan tadi ini menggunakan segitiga restitusi yang mulai dengan menanyakan tentang keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi kebutuhan. Nah, kemudian selanjutnya ini menstabilkan identitas, kata-katanya biasanya seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat atau biasa berbuat salah dan lain sebagainya. Next. Kemudian selanjutnya validasi keutuhan. Kata-katanya biasanya dalam bentuk kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada hal tersebut misalnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian ada juga misalkan, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ya, next. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan biasanya dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Apa nilai yang kita percayai di kelas kita sekolah kita? Kemudian nilai yang bersama apa yang telah dilakukan kita di sekolah ini? Apakah yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next. Ini intervensi beberapa menit. Next. Ini refleksi juga next. Dan itu mungkin terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi sudah mengikuti kegiatan diseminasi, dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan banyak hal sebetulnya yang bisa kita simak, kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang nyata di lapangan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, melakukan kewajiban, kemudian ujungnya mendapatkan pahala yang tentunya menjadi tabungan bagi kita semua. Dan sekali lagi ini juga pantun yang selalu saya sampaikan. Ada kayu yang patah, jangan simpan di patah besi. Kalau ada kata-kata yang salah tadi, mohon maaf untuk tidak simpan di hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kumpul di kelas ya seperti biasa. Tetapi ada yang perlu kita meningkatkan dalam rangka membentuk kelas, terutama kelas APPH 3 supaya menjadi kelas yang unggul, menjadi kelas impian. Adik-adik, Bapak yakin ingin ya kelas adik-adik itu menjadi kelas yang terbaik, ingin menjadi kelas yang betul-betul unggul ya, dibandingkan dengan kelas yang lain. Mau tidak? Oleh sebab itu ya, kita coba buat apa-apa yang diinginkan oleh adik-adik dalam bentuk keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Ada yang tahu apa yang maksud dengan keyakinan kelas? Ada? Tidak. Kalau apa yang Anda inginkan kelas supaya unggul, tahu? Seperti apa? Supaya kelas itu terbaik, maka kelas itu mendapat seperti apa? Bersih. Bersih apa? Mesti membuang sampah pada tempatnya misalkan ya. Apalagi? Ya dan lain-lain ya dan lain-lain. Jadi keyakinan kelas yang tentunya kita bikin nanti ya tentu sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Apa yang Anda inginkan. Sebab kita lihat dulu ya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas ya. Jadi akhirnya apa yang Anda inginkan semua sepakat, itu adalah kesepakatan ya, kelas. Bentuknya dalam bentuk apa? Adalah mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang sifatnya positif ya. Kemudian disepakati, itulah namanya keyakinan kelas ya. Dari keyakinan kelas itu dibentuk daripada pertama kesepakatan kelas, kemudian kedua yang membuat dalam bentuk kesepakatan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Yang tadi kita sampaikan, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu ya dan lain sebagainya. Ya, ini manfaat keyakinan kelas nanti akan terbentuk atau terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Budaya positif di lingkungan sekolah menjadi kelas yang didambakan ya, dalam bentuk membiasakan atau terbentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Nah ini budaya positif itu adalah merupakan suatu bentuk nilai-nilai keyakinan universal. Keyakinan universal itu adalah kepercayaan atau ketentuan yang ada ya secara umum. Nah, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya. Jadi adik-adik Bapak akan bagi kelas seperti ini. Silakan adik-adik nanti buat apa yang Anda inginkan supaya kelas ini menjadi kelas yang betul-betul terbaik ya. Supaya menjadi kelas yang betul-betul sesuai dengan impian ya, atau gambaran adik-adik ya. Kemudian selanjutnya nanti akan Bapak minta ya, siswa nanti ke depan ya, untuk ditempelkan ya, untuk ditempelkan ya. Jadi nanti ditempelkan ke depan, satu-satu. Untuk mempersingkat waktu, Bapak akan bagikan kertas ini. Silakan sekali lagi tulis apa yang Anda inginkan ya, dalam bentuk kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Tolong minta bantuan ke Siti Sawa untuk melihat. Yang sebelah sini nih, tolong ke belakang. Semua satu-satu ya, satu-satu. Semua satu-satu. Nah kemudian setelah adik-adik mendapatkan kertas itu, silakan ditulis apa yang adik-adik inginkan. Ya sambil menggunakan kertasnya, atau ada yang sudah menulis atau sedang menulis, apabila ada yang ditanyakan, kalau ada yang belum paham, silakan. Ada? Tidak. Jelas? Jelas. Coba ditulis. Jadi
sekali lagi kita akan membuat keyakinan kelas. Dan guys, untuk selanjutnya Siti Sabah sudah tulis. Jadi tulis dulu. Semua udah kebagian ya? Ya sepertinya udah semuanya. Untuk selanjutnya adik-adik yang sudah menulis mulai dari sifat kemudian ke belakang, silakan ditempelkan ke depan yang di bawah satu-satu. Tempelkan masing-masing. Ya. Yang lanjut nih. Agak sedikit cepatnya. Lanjut. Di bawahnya. Dirapatkan. Selanjutnya. Kemudian yang sebelah sini, di sebelah ini. Lanjut yang ini. Di bawahnya ya, di bawahnya atau di atas. Nah ini di situ. Nah ini sekali lagi adalah keinginan adik-adik ya, supaya membentuk kelas ini adalah kelas yang betul-betul terbaik ya, dalam rangka membentuk keyakinan kelas. Akhirnya nanti keyakinan kelas ini adik-adik laksanakan ya, sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah untuk selanjutnya kita lakukan pengelompokan ya, pengelompokan. Cek dulu. Apa minta Siti Sabah ke depan? Tolong dibaca yang sebelah sini apa saja yang diinginkan oleh adik-adik. Tolong dibaca. Ya. Melaksanakan piket kebersihan kelas. Ya. Itu kalau dilihat daripada melaksanakan piket, ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Melaksanakan piket kelas itu dalam rangka apa? Supaya kelas menjadi bersih. Berarti nanti keyakinan kelasnya yang pertama adalah membentuk atau menjaga kebersihan kelas. Ya. Jadi kebersihan kelas. Terus selanjutnya apa lagi? Tidak menghina. Kalau menghina itu berarti supaya apa? Atau menunjukkan apa? Saling mati atau menghargai. Berarti selanjutnya yang kedua itu nanti akan terbentuk ya, keyakinan kelas itu supaya saling menghormati ya, menghormati. Kemudian selanjutnya apa? Menghargai satu sama lain. Berarti ini jelas sama dengan tadi ya, masuk ke dalam saling menghargai. Kemudian datang tepat waktu. Ya, jadi supaya ini menunjukkan betul-betul datangnya tepat ya. Jadi datang tepat waktu. Tepat waktu. Ya selanjutnya tidak kesiangan juga masuk di situ ya. Masuk daripada datang tepat waktu. Ya. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Itu untuk apa? Untuk apa? Tadi ya, menjaga kebersihan. Apa lagi? Bersalaman ketika bertemu. Ya. Itu maksudnya itu apa? Sopan santun. Ya. Sopan santun. Ya. Bisa juga saling menghargai. Ya. Termasuk dengan saling menghargai. Bisa juga termasuk salah satu tanda kita sopan santun. Apa lagi? Ya? Tidak membuli ya, sama dengan tadi masuk ke dalam apa? Saling menghormati. Dan kemudian selanjutnya tidak terlambat masuk tadi tepat waktu. Tidak mengejek masuk ke dalam tadi apa? Saling menghormati. Kemudian tidak buang sampah pada sembarang tempat ya. Jadi mesti
pada tempatnya. Artinya untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya. Mengucapkan salam. Kemudian saling tidak menyimpan tas di meja guru. Itu termasuk apa? Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau misalkan adik-adik punya meja, jadi tempat itu adalah untuk menyimpan tas adik-adik, yang bukan di depan misalkannya, apalagi di tumpukan begitu saja. Itu jelas tidak sopan dan tidak baik ya. Jadi kalau memang kelas ini supaya baik, ya tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya ya. Jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lagi berpakaian rapi itu termasuk apa? Sopan. Jadi kalau yang sopan ya, yang sopan pasti pakaiannya rapi. Kalau yang tidak rapi berarti tidak sopan. Lagi berkata baik ya, berkata baik itu menunjukkan juga apa? Gunakan kata yang baik ketika berbicara. Memakai pakaian praktik maksudnya apa itu? Supaya apa? Supaya disiplin, jadi kedisiplinan. Kemudian apa lagi? Ketertiban, termasuk juga mungkin untuk kalau misalkan adik-adik ya pakai yang sifatnya itu panjang. Kalau pakaian praktik itu biasanya panjang-panjang ya, panjang-panjang. Kemudian ke bawahnya misalkan pakai boat ya, sepatu boat, kemudian pakai topi, itu untuk apa? Supaya apa? Supaya kalau misalkan panas tidak terlalu panas. Itu untuk apa? Menjaga keselamatan atau keselamatan ya, termasuk keselamatan kerja. Apalagi menegur teman yang bersalah, ternyata saling menasihati ya, jadi saling menasihati. Apalagi tidak menggunakan HP, berarti itu terkait dengan kedisiplinan. Sudah semua? Baik, silakan dulu. Tepuk tangan aku untuk sama. Ini Bapak tunjukkan ya, keyakinan kelas yang telah dibuat oleh adik-adik tadi untuk di kelas 10 APPH ini. Yang pertama, keyakinan kelasnya itu mesti tepat waktu. Ya, setuju ya? Kemudian yang kedua, bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Setuju ya? Kemudian yang ketiga, saling menghargai atau menghormati. Setuju ya? Yang keempat, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Setuju? Kemudian yang kelima, menjaga keselamatan kerja. Ya? Setuju ya? Jadi ada 5 keyakinan kelas. Jadi sekali lagi, adik-adik tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini untuk dokumentasi di kelas, apa yang sekali lagi adik-adik tempelkan ya, di tempat tulis. Adik-adik nanti pasang di kelas ya, pasang di kelas. Ini Bapak minta sabar dengan satu laki-laki kalau ke depan kita ambil dari komporan, masukkan di sini. Tapi tidak termasuk tempat waktu. Yang pertama, ambil tempat waktu dan tempat waktu terkait dengan tempat waktu. Tolong ditempelkan di sini. Keadaannya tempat waktu. Ini tolong Bapak minta di luar belakang untuk megang. Sabar tolong pegang. Ini yang bisa ada sebelah sini. Kedua, kemudian ketiga, empat. Kelompokkan menjadi 5 kelompok. Menjadi 5 pengelompokan keyakinan kelas. Tadi yang satu tepat waktu, kemudian kedua bekerja sama dalam menjaga kebersihan, kemudian saling menghargai atau menghormati, kemudian keempat meletakkan sesuai dengan sesuatu sesuai dengan tempatnya,
Kemudian kelima, ya, yang kelima di sini menjaga keselamatan. Semuanya mesti terpasang ya sesuai dengan kelompoknya. Jadi ada 5 macam keyakinan kelas ya yang dibuat oleh adik-adik. Ya. Silakan duduk, jangan megang dan jangan megang di sini. Nggak apa-apa. Ini sekali lagi keyakinan kelas yang telah dibuat oleh adik-adik. Nanti pasangkan ya, di kelas ini. Kemudian tentunya jangan lupa mesti betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini dalam rangka sekali lagi membentuk kelas ini menjadi kelas yang sesuai diimpikan oleh Anda. Jadi kelas yang nyaman, enak ditempati, kemudian prestasinya unggul ya, lebih baik dibandingkan kelas yang lain. Itu mungkin ya, untuk keyakinan kelas yang kita buat. Mudah-mudahan nanti sekali lagi kelas 10 ATPA ini menjadi kelas yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan tentunya mudah-mudahan siswanya, siswinya soleh dan solehah sukses di masa yang akan datang. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita tutup untuk pembuatan keyakinan kelas kita ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sabah, kelas 10 ATPH 3. Perkenankan saya sampaikan tanggapan terkait dengan pembuatan keyakinan kelas yang dibimbing oleh Bapak Ridwan Gunawan. Keyakinan kelas betul sekali sangat diperlukan untuk membangun kelas kami sesuai dengan apa yang menjadi impian kami, yaitu nyaman, aman, dan tentunya terbaik atau unggul dari yang lainnya. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sukses terus dan sehat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Yusuf Solehudin, MPD, sebagai tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Bojong Pejung. Pada kesempatan ini saya sampaikan umpan balik terkait kegiatan peserta CGP Angkatan 7 atas nama Bapak Ridwan Gunawan, SPMP, terutama dalam diseminasi aksi nyata budaya positif. Hal tersebut sangat bermanfaat terutama bagi kami dalam rangka meningkatkan pelayanan atau tugas kami sebagai tenaga pendidik, sehingga kualitas pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Bojong Pejung lebih baik dan meningkat. Semoga apa yang disampaikan tersebut menjadi keberkahan untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.